Lintas Sumatera, Kabupaten Tebo masih terpantau ramai dan lancar. KPU akan tetapkan paslon pemenang PSU di Kabupaten Bungo jika tidak ada gugatan ke MK. Pasca libur Lebaran, 2% pegawai pemerintah Kota Jambi tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 9 April 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zed Akbar. Dan saya Viola Esonofrani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, pasca libur Lebaran Idul Fitri, kendaraan arus balik di Jalan Lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Tebo masih terpantau ramai dan lancar. Kendaraan yang melintas didominasi bernomor polisi B. Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, kondisi arus balik di Jalan Lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Tebo masih terpantau ramai dan lancar. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan roda 4 bernomor polisi B yang datang dari arah Sumatera Barat menuju kota Jambi. Anggota Posyan Tebo Tengah Peltu Dian Utomo mengatakan pada hari ke-8 Idul Fitri keramaian arus lalu lintas kendaraan terjadi pada pagi, sore, dan malam hari. Jadi dari arah Padang menuju ke Jambi, kita melihat plat yang lewat di sini masih ada cukup banyak untuk plat-plat Jakarta melintas ke arah Jambi menuju ke Jakarta. Peltu Dian Utomo mengimbau pengendara yang melintas untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kendaraan arus balik pemudik dari Sumatera Barat maupun Riau yang melintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera masih terpantau terjadi. Tak hanya di Lintas Timur, kendaraan arus balik juga masih terjadi di gerbang tol Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan, langsung dari tol Sebapo. Baik, selamat sore Azam Afnan. Sore Akbar. Ya, baik. Bagaimana mobilitas kendaraan pemudik di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera dan gerbang tol Muaro Sebapo pasca puncak arus balik Lebaran? Silakan Azam. Ya Akbar dan pemirsa, berdasarkan pantauan kami pada pagi tadi hingga sore hari ini untuk lalu lintas kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan balik di Jalan Lintas Timur Sumatera, baik itu dari Pekanbaru Riau menuju Jambi maupun dari Sumatera Barat menuju Jambi, dan sebaliknya terpantau masih ditemukan kendaraan yang melakukan perjalanan balik. Sementara untuk informasi yang kami terima juga berdasarkan pantauan di jalan tol Muaro Sebapo juga terjadi mobilitas kendaraan yang arus balik yang menempuh di ruas tol Muaro Sebapo. Berdasarkan catatan yang kami terima dari pihak tol, untuk kemarin dan hari ini ada sekitaran 7.000 kendaraan yang melintas di tol Muaro Sebapo di Kabupaten Muaro Jambi ini. Untuk jumlah kendaraan yang melintas di hari puncak sebelumnya yang mencapai 10.000 kendaraan per hari. Namun di kemarin dan hari ini kisaran kendaraan yang melintas baru 7.000 kendaraan. Sementara untuk mobilitas kendaraan di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera, pantauan kami hingga sore hari ini cukup lengang apabila dibandingkan sebelumnya pada puncak arus balik. Meski begitu, masyarakat ataupun pemudik yang melakukan perjalanan balik tetap dihimbau untuk waspada, terutama saat melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi Pekanbaru Riau, karena titik jalan lintas tersebut rawan terjadinya laka lantas. Berdasarkan catatan kami terima dari laka lantas Polres Muaro Jambi, sepanjang masa arus mudik dan arus balik di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terdapat 2 kali peristiwa laka lantas di Jalan Lintas Timur Sumatera.
Informasi yang kami terima diantaranya 2 laka lantas tersebut, yakni 1 titik di Jalan Lintas Timur Jambi Riau, tepatnya di kilometer 36 Desa Bukit Baling. Kemudian 1 titik lagi itu terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi Sumatera Barat, terjadi di kilometer 36. Ya Akbar, kembali ke studio. Ya, Azam, untuk kendaraan truk muatan besar apakah telah dapat melintasi jalan lintas timur Sumatera? Ya, terhitung tanggal 8 April kemarin, pemirsa, bahwa untuk truk selain truk pengangkut sembako dan truk besar lainnya sudah bisa melintasi jalan lintas timur Sumatera. Pantauan kami, sejumlah kendaraan truk bermuatan baik itu bangunan dan sebagainya telah melintas ramai di jalan lintas timur Sumatera. Dan informasi yang kami terima dari Kasat Lantas bahwa untuk angkutan barang dan lainnya sudah bisa melintas di jalan lintas, mengingat pelaksanaan pemantauan arus mudik dan arus balik telah berakhir pada 8 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Artinya saat ini kendaraan truk besar sudah boleh melintas dan pemudik yang melakukan perjalanan balik dihimbau untuk waspada, terutama saat melewati kendaraan besar di jalan lintas timur di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kembali ke studio, Akbar. Ya, terima kasih banyak Azam atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, saudara, fenomena urbanisasi atau perpindahan penduduk pasca Lebaran terjadi di kota Jambi. Ribuan orang datang melalui transportasi darat di Terminal Alam Barajo. Jumlah kedatangan ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat sebelum Lebaran. Pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ribuan orang masuk ke kota Jambi melalui transportasi darat. Diduga ribuan orang tersebut masuk ke kota Jambi berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera Utara untuk mencari kerja. Hal itu tercatat dari aktivitas di Terminal Alam Barajo yang tercatat 1 hingga 7 hari pasca Lebaran, jumlah penumpang yang datang lebih banyak daripada keberangkatan. Tercatat keberangkatan sebanyak 76 bus dengan penumpang 1.226 orang, sementara yang datang ke kota Jambi pada arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah sebanyak 145 bus dengan penumpang 3.017 orang. Kepala Koordinator Terminal Alam Barajo Desfredo membenarkan bahwa aktivitas penumpang setelah Lebaran lebih banyak jika dibandingkan dengan keberangkatan penumpang sebelum Lebaran. Desfredo juga memastikan meski ribuan orang yang beraktivitas di Terminal Alam Barajo, namun pihaknya telah melakukan berbagai persiapan seperti pelayanan dan fasilitas yang memadai. Selain itu juga, hingga saat ini, aktivitas di Terminal Alam Barajo masih ramai. Pasalnya banyak penumpang yang masih di dalam perjalanan, baik yang datang maupun berangkat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Operasi ketupat telah selesai diselenggarakan oleh petugas gabungan. Dari operasi ketupat selama 2 pekan ini, ditemukan adanya 175 pelanggaran arus lalu lintas di kota Jambi. Operasi Ketupat 2025 yang digelar selama masa mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah selesai diselenggarakan pada 8 April 2025 sejak dimulai pada tanggal 26 Maret lalu. Selama operasi ketupat berlangsung, tim gabungan telah berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasih Humas Polresta Jambi Ibda Dedi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi operasi ketupat, Polresta Jambi mencatat tidak ditemukannya adanya aksi kriminalisasi selama operasi ketupat berlangsung di kota Jambi. Namun dari hasil evaluasi tersebut, petugas menemukan adanya sejumlah pelanggaran arus lalu lintas dengan total 175 pelanggaran lalu lintas, serta 11 insiden kecelakaan lalu lintas yang terdiri dari 1 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka ringan. Di sini saya akan menyampaikan hasil evaluasi ketupat berdasarkan hasil evaluasi ketupat laporan dari Posko Ops Ketupat 2025. Itu mulai tanggal 26 Maret sampai tanggal 8 April 2025 Polresta Jambi, yaitu untuk jenis pelanggaran tilang itu sebanyak 40 lembar, kemudian teguran sebanyak 135 dengan
total pelanggaran itu sebanyak 175 pelanggaran. Kemudian juga untuk data laka itu kita dapatkan kejadian laka lantas dengan rincian itu sebanyak 11 kejadian laka lantas dengan rincian luka ringan itu sebanyak 10 orang, meninggal dunia itu 1 orang. Meski operasi ketupat telah selesai diselenggarakan, namun masyarakat tetap dihimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pelaksanaan operasi ketupat yang dilakukan jajaran Polres Batanghari selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah telah selesai digelar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan langsung dari Kabupaten Batanghari. Ya, selamat sore, Ade. Seperti apa hasil evaluasi yang dilakukan pihak Polres Batanghari selama operasi ketupat ini berlangsung? Silakan, Ade. Ya, selamat sore Akbar dan pemirsa TVRI Jambi. Untuk hasil atau kegiatan operasi ketupat tahun 2025 yang dilaksanakan Polres Batanghari beserta jajarannya telah usai atau selesai dilaksanakan pada 8 April kemarin. Di mana dari hasil catatan atau evaluasi yang dilakukan pihak Polres Batanghari sendiri untuk pengamanan arus mudik maupun arus balik di Lebaran Idul Fitri tahun ini terbilang cukup kondusif dan lancar. Walaupun ada beberapa titik yang menjadi perhatian dari pihak Polres, yakni titik yang menjadi keramaian atau kepadatan arus lalu lintas, salah satunya di Palimar Pasar Muara Tembesi, di mana di lokasi tersebut sering terjadi kepadatan arus lalu lintas dikarenakan adanya aktivitas pasar tumpah yang ada di lokasi tersebut. Untuk mengantisipasi itu sendiri, pihak kepolisian sudah melakukan upaya penempatan petugas di lokasi atau titik tersebut guna mengatur arus lalu lintas agar berjalan lancar dan aman. Dan dari sisi lain juga pihak Polres Batanghari menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan arus mudik di tahun ini sedikit lebih kondusif dibanding tahun lalu, di mana untuk arus lalu lintas atau yang ada di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera yang di Kabupaten Batanghari ini cukup memadai, sehingga pemudik-pemudik yang melewati atau melintas di jalur tersebut berjalan secara lancar, aman, sehingga tidak ada terjadinya kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas. Untuk diketahui juga, tepat saya melaporkan di saat ini, yakni di Simpang BBC Muaro Bulian ini merupakan jalur pertemuan di mana arus lalu lintas yang sering terjadi kepadatan, di mana titik ini menjadi titik pertemuan di beberapa daerah, yakni dari Sumatera Barat menuju Jambi ataupun Jambi menuju Sumatera Barat dan wilayah Pulau Jawa. Seperti itu, Akbar. Ya, Ade, selama operasi ketupat ini berlangsung, apakah terdapat kasus kecelakaan lalu lintas dari jalan lintas Sumatera Batanghari, Ade? Baik, Akbar. Dari hasil catatan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, selama pelaksanaan operasi ketupat yang berlangsung selama 14 hari lalu, di mana ada sedikitnya 3 kasus kecelakaan lalu lintas yang ditemukan pada operasi ketupat tersebut. Yakni salah satu yang menjadi memprihatinkan atau cukup memprihatinkan selama kasus yang ditemukan, yakni terjadi tepatnya di depan Mapolres sendiri, yang mana terjadi kecelakaan tunggal yang diakibatkan oleh bus ANS atau angkutan orang yang terjadi pada hari kedua operasi ketupat sendiri. Dan dari kasus tersebut ditemukan 2 korban jiwa, yakni 1 laki-laki yakni anak, dan 1 lagi korban jiwa berupa yakni perempuan. Dan mana yang nantinya hasil dari kasus yang ditemukan ini tetap akan menjadi evaluasi dari pihak Polres Batanghari sendiri untuk lebih mengantisipasi nantinya pihak-pihak atau pelaku pemilik bus ataupun travel yang melaksanakan atau memiliki jasa angkutan orang untuk lebih selektif lagi untuk melakukan pengecekan kendaraan maupun sopir yang akan melakukan aktivitas nantinya pada arus mudik di tahun yang akan datang. Seperti itu, Akbar. Ya, terima kasih Ade Juniawan melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu, saudara, selama digelarnya operasi ketupat 2025, khususnya di ruas jalan lintas Sumatera, Kabupaten Batanghari mendapat respon positif dari sejumlah pengendara. Sejumlah pengendara mengklaim pelayanan petugas cukup baik dan tidak terjadi kemacetan selama arus mudik dan balik lebaran.
Setelah 14 hari pelaksanaan operasi ketupat 2025, penumpukan dan kepadatan kendaraan tidak terjadi di sepanjang ruas Jalinsum, Kabupaten Batanghari. Kondisi ini diakui oleh salah seorang pengendara Aldi yang menilai jalur perlintasan di wilayah Sumatera, khususnya Kabupaten Batanghari, cukup lancar dan aman. Tak hanya itu, pengendara yang merupakan pemudik asal daerah Karawang, Jawa Barat ini juga mengklaim jika petugas pengamanan yang ada di setiap pos pelayanan arus mudik bekerja cukup baik, mulai dari pengaturan arus lalu lintas dan melayani setiap pemudik yang singgah untuk beristirahat di pos operasi ketupat. Aldi berharap petugas yang bertugas pada operasi ketupat dapat terus meningkatkan pelayanan dan bersikap humanis kepada para pemudik. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, fenomena pasang surut air laut dan pendangkalan alur sungai Pengabuan di wilayah pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi mengganggu aktivitas keberangkatan dan kedatangan kapal di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Kondisi ini mengakibatkan kapal Roro menjadi tertunda. Fenomena pasang surut air laut menjadi salah satu hambatan keberangkatan kapal Roro menuju Kota Batam. Tak menentunya kondisi air menyebabkan kapal terkadang menunda keberangkatan hingga beberapa jam. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Kuala Tungkal Kapten Laut Agus Toha mengatakan, selain kondisi pasang surut air laut yang tak menentu, pendangkalan alur sungai juga menjadi penyebab kapal menunda keberangkatan. Ketika air laut surut, kapal tidak dapat bergerak dan bersandar di pelabuhan hingga menunggu air kembali naik. Kondisi ini juga tentu berpengaruh pada kenyamanan penumpang kapal karena harus menunggu lama. Kan secara umum untuk kendala di sini yang sangat memang berpengaruh terhadap operasional kapal Roro adalah pasang surut air laut, yang mana dinamika tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kondisi surutnya lebih lama sehingga keberangkatan kapal bisa menjadi sangat cepat dan bisa menjadi sangat lambat, sehingga akan terjadi penumpukan penumpang di Pelabuhan Roro. Meski sedikit terhambat, namun aktivitas di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal tetap berjalan normal, terlebih saat terjadi arus balik. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, para pedagang telur di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh keluhkan sepinya pembeli. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Ya, Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, pasca rapat pleno terbuka penetapan hasil penghitungan dan perolehan suara atau PSU, KPU Bungo akan menetapkan pemenang PSU Pilkada jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Komisioner KPU Bungo, Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM, Jami Inopri mengatakan, pihaknya akan segera menetapkan pemenang PSU Pilkada jika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Penetapan pasangan calon terpilih yang unggul dalam PSU baru dapat dilakukan setelah memenuhi syarat utama tidak ada gugatan lagi ke MK. Pasangan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak baru dapat ditetapkan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Namun, penetapan paslon terpilih dapat mundur jika ada kandidat lawan yang keberatan dengan hasil PSU. Saksi tersebut menyampaikan masih ada dugaan pelanggaran administrasi, kemudian juga ada dugaan money politik dan juga kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang disampaikan. Tapi yang jelas secara rekapitulasinya semuanya menerima. Kalau seandainya tidak ada perselisihan, kapan ditetapkan? Kemungkinan di 4 atau 5 hari ke depan, insya Allah, setelah ambang waktu dari MK ini sudah dikeluarkan. Jami Inopri menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu apakah ada gugatan dari salah satu paslon kepala daerah hingga 10 April 2025 atau 3 hari setelah penetapan hasil perolehan suara PSU pada tanggal 7 April lalu. Pada PSU yang digelar pada 5 April lalu, paslon nomor urut 1 Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat mengungguli paslon nomor urut 2 Jumiwan Aguza dan Meidani dengan perolehan 95.845 suara.
Pasangan Jumiwan Aguza dan Maidani hanya memperoleh 95.625 suara atau hanya selisih 220 suara. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sebanyak 2% lebih pegawai Pemkot Jambi tidak hadir. Dari 284 pegawai yang tidak hadir, 207 diantaranya tidak hadir tanpa keterangan. Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, masih ditemukan pegawai pemerintah Kota Jambi yang tidak masuk kerja di hari pertama. Selain cuti, banyak dari mereka yang tidak hadir tanpa keterangan. Berdasarkan hasil sidak online yang dilakukan oleh Wali Kota Jambi Maulana, 8 April 2025 Selasa kemarin, sebanyak 284 pegawai yang tidak hadir. 207 diantaranya tidak hadir tanpa keterangan, sementara sisanya mengajukan cuti keluarga dan sakit. Mereka yang tidak hadir tanpa keterangan tersebut akan segera diverifikasi. Dinas terkait diminta untuk segera memproses para pegawai yang tidak hadir dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, khusus mengenai kehadiran, alhamdulillah di hari pertama ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, hari pertama Lebaran. Saat ini yang hadir secara keseluruhan 98%, dengan 92%-nya tepat waktu, sisanya agak terlambat sedikit. Maulana menegaskan, pegawai wajib hadir karena menjadi garda terdepan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pasca Idul Fitri, para pedagang telur di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengeluhkan sepinya pembeli. Bahkan dalam satu hari, pedagang hanya dapat menjual 4 hingga 5 karpet telur. Masyarakat terhadap telur ayam ras di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh turun. Penurunan jumlah daya beli masyarakat terjadi sejak 3 hari pasca Idul Fitri 1446 Hijriah. Salah seorang pedagang, Viva Marlita, mengatakan, sebelum Hari Raya Idul Fitri dirinya dapat menghabiskan 10 hingga 15 karpet. Namun, pasca Idul Fitri, dirinya hanya mampu menjual 4 hingga 5 karpet per harinya. Satu karpet yang berisi 30 butir telur dijual di harga Rp51.000 untuk ukuran kecil. Sementara ukuran sedang dijual di harga Rp55.000 dan ukuran besar dijual di harga Rp57.000 per karpet. Selain dari Kabupaten Kerinci, pasokan telur ayam juga didatangkan dari Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Satu karpet berapa isinya, Bu? 30, Bu, ya. Untuk saat ini daya beli masyarakat gimana, Bu? Mulai berkurang. Mulai berkurang, Bu, ya. Kalau sebelum Lebaran meningkat, Bu, ya? Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan beberapa lapak telur ayam di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh tutup. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cuaca di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih terus berubah-ubah. Kondisi ini membuat nelayan harus meningkatkan waspada terhadap ketinggian gelombang laut. Kondisi cuaca di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih terus berubah-ubah. Kondisi itu membuat BPBD telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, kondisi tersebut juga diikuti dengan potensi tinggi gelombang laut yang mencapai sekitar 1 hingga 1,5 meter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan, kondisi tersebut membuat para pelaku pelayaran khususnya nelayan harus lebih waspada. Ketinggian gelombang laut yang mencapai 1,25 meter dengan kecepatan angin 7,5 knot atau 14 km per jam dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Helmi Agustinus menambahkan surat edaran mengenai peringatan dini cuaca telah disampaikan ke wilayah Kecamatan Pesisir agar senantiasa waspada jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah siaga jika masyarakat membutuhkan pertolongan. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, telah terjadi kebakaran pada hari Rabu pagi 9 April 2025 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebuah kebakaran hebat melanda rumah permanen milik Muhammad Yusuf yang terletak di Dusun Sukajaya, Kecamatan Mukomuko, Batin 7. Pada hari Rabu pagi 9 April 2025 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sebuah kebakaran hebat melanda rumah permanen milik Muhammad Yusuf
yang terletak di Dusun Sukajaya, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, Kabupaten Muaro Bungo. Kebakaran ini terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Safrial Dijas, mengatakan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi pada rumah tersebut. Asal api pun masih dalam penyelidikan. Kebakaran tersebut tidak hanya menghanguskan rumah, namun juga menghanguskan 1 unit mobil dan 4 unit sepeda motor yang berada di dalam rumah. Namun beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa karena pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi saat kebakaran terjadi. Pihak berwenang kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Diprediksi kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Al-Haris imbau masyarakat untuk stop judi online. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dan segmen advertorial. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan nota pengantar rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dalam sidang paripurna DPRD. Visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan tahun 2029 menjadi dasar utama dalam rancangan awal RPJMD ini. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menyampaikan nota pengantar rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap format penulisan bab dari 9 menjadi 5 bab. Penyesuaian itu karena adanya penggabungan beberapa bab, namun tidak merubah substansi. Visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan tahun 2029 menjadi dasar utama dalam rancangan awal RPJMD. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 3 misi, yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata, memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Program Jaringan Majukan Jambi atau ProJambi akan menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan yang akan dijalankan setiap OPD. Hari ini saya menyampaikan rancangan awal RPJMD 2025-2029 kepada Dewan untuk dibahas sebagai acuan kita nanti bekerja selama 5 tahun ke depan. Jadi apa-apa yang nanti menjadi rencana kerja, pemikiran Dewan semua selama 5 tahun ke depan sudah tergambar di rancangan ini. Selain melaksanakan agenda penyampaian rancangan awal RPJMD 2025-2029, dalam paripurna tersebut juga dilaksanakan agenda penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD tahun anggaran 2026. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menyerukan stop judi online bagi remaja, ASN, dan masyarakat. Sebagai upaya tindak lanjut dan pencegahan, Al-Haris mendorong Disdik untuk memberikan imbauan kepada pihak sekolah untuk memperketat penggunaan ponsel pintar bagi para peserta didik. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan atensi khusus terhadap data peringkat judi online yang menempatkan Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang berada di urutan tertinggi dalam judi online. Menyikapi persoalan tersebut, Al-Haris minta Sekda Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan, dan OPD terkait untuk segera menyusun langkah pemberantasan judi online di kalangan remaja, ASN, dan masyarakat. Berdasarkan data yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, rentang usia 10 hingga 20 tahun menjadi pelaku judi online tertinggi untuk wilayah Provinsi Jambi. Rentang usia itu merupakan remaja yang masih duduk di bangku sekolah, baik SD, SMP, dan SMA. Sebagai upaya tindak lanjut dan pencegahan di kalangan pelajar, Al-Haris mendorong Disdik untuk memberikan imbauan kepada pihak sekolah untuk memperketat penggunaan ponsel pintar bagi para peserta didik. Online itu saya di Magelang kemarin
ceramah Pak Kapolri, buka data depan kami. Saya lihat, provinsi yang tertinggi permainan judi online itu Jambi. Saya kaget, katanya Pak, ya iya. Nah artinya, dan itu usianya banyak, 10-20 tahun. Anak remaja, anak sekolah juga main, berarti kan anak SMP, kan SMP, SMA. Bahkan juga yang ASN kita, nah ini yang saya kira ke depan, bagaimana kita mencegah itu semua. Selain Disdik, Gubernur Al-Haris juga minta agar Sekda melalui OPD terkait segera melacak seluruh rekening ASN yang terlibat judi online. Pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terlibat judi online. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, hari pertama masuk kerja seluruh ASN di Kabupaten Muara Jambi sudah kembali bekerja. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi mewajibkan ASN untuk tertib dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Muara Jambi menggelar apel pagi yang digelar pada Selasa kemarin di lapangan kantor Bupati Bukit Cinto Kenang. Yang dipimpin langsung Bupati Muara Jambi, Bambang Bayu Suseno. Para aparatur sipil negara kembali bekerja sesuai dengan aturan berlaku dan pelayanan masyarakat berjalan dengan normal. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, pemerintah kabupaten terus menjaga profesional kerja sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memperbaiki kinerja para aparatur sipil negara. Kita meluncing namanya optimalisasi kapasitas dan kinerja aparatur. Itu akan kita memetakan sesungguhnya berupa Google Form yang disebarkan kepada ASN kita. Mereka akan kita lihat sesungguhnya kapasitasnya di mana, kemampuannya di mana, berdasarkan kurikulum PT-nya, berdasarkan passion-nya, berdasarkan pengalaman teknis dan sebagainya. Usai melaksanakan apel, Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir juga melaksanakan silaturahmi dengan para aparatur sipil negara. Pada kesempatan ini, Bupati yang akrab disapa BBS juga menyampaikan pentingnya sinergitas dalam mewujudkan visi dan misi serta program prioritas pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya penyesuaian tarif dasar listrik pengaruh inflasi di Provinsi Jambi sesaat lagi. Saudara, laju inflasi Provinsi Jambi pada Maret 2025 mencapai 0,32% dengan indeks harga konsumen 106,97. Selain disebabkan kenaikan harga komoditas pangan selama Ramadan, inflasi juga disebabkan penyesuaian kembali tarif dasar listrik. Setelah sebelumnya mengalami deflasi, Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi pada Maret 2025 mencapai 0,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK 106,97. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi pada 8 April 2025, angka inflasi di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh sejumlah kelompok pengeluaran. Selain kenaikan harga komoditas sejumlah bahan pangan saat Ramadan seperti cabai, tomat, dan lainnya, inflasi juga dipengaruhi adanya penyesuaian kembali tarif dasar listrik yang sebelumnya diberikan potongan oleh pemerintah. Inflasi tertinggi terjadi di Muara Bungo sebesar 1,80% dengan IHK sebesar 107,80%. Dan terendah terjadi di Kabupaten Kerinci hanya 0,98% dengan IHK sebesar 108,79. Sementara deflasi terjadi di Kota Jambi sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 106,33. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, sementara itu, saudara, luas panen padi di Provinsi Jambi selama tahun 2024 mencapai 61,63 ribu hektar. Jumlah itu meningkat 0,39 ribu hektar atau 0,64% dibandingkan luas panen padi pada tahun 2023. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi pada 8 April 2025, realisasi luas panen padi di Provinsi Jambi pada Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 61,63 ribu hektar. Jumlah tersebut meningkat 0,39 ribu hektar atau 0,64% dibandingkan tahun 2023 yang hanya 61,24 ribu hektar. Puncak panen padi pada tahun 2024 selaras dengan tahun 2023, yakni terjadi pada bulan Oktober. Luas panen padi pada Oktober 2024 mencapai 8,28 ribu hektar. Sedangkan pada Oktober 2023, luas panen padi mencapai 7,85 ribu hektar. Selain luas panen, produksi padi di Provinsi Jambi pada Januari hingga Desember 2024 mencapai 281,02 ribu ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah itu meningkat 5,08 ribu ton GKG atau 1,84% dibandingkan tahun 2023 yang hanya 275,94 ribu ton GKG. Produksi padi tertinggi pada tahun 2024 terjadi di bulan Oktober, mencapai 33,88 ribu ton GKG. Sementara produksi terendah terjadi di bulan Januari, hanya 12,77 ribu ton GKG. Jika dilihat menurut Subround, produksi padi selama tahun 2024 terjadi penurunan. Pada Subround Januari hingga April 2024 dan Mei hingga Agustus 2024. Masing-masing hanya 6,28 ribu ton GKG dan 5,21 ribu ton GKG dibandingkan periode yang sama pada 2023. Penurunan produksi padi tersebut disebabkan karena adanya penurunan produktivitas padi pada Subround Januari hingga April 2024, serta penurunan luas panen pada Subround Januari hingga April 2024. Dan Mei hingga Agustus 2024, masing-masing 1,79 ribu hektar dan 2,07 ribu hektar dibandingkan periode yang sama pada 2023. Di sisi lain, peningkatan produksi padi hanya terjadi pada Subround September hingga Desember 2024, sekitar 16,57 ribu ton GKG dibandingkan periode yang sama pada 2023. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Masalah sampah masih menjadi tantangan utama di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Monadi mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Bupati Kerinci Monadi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan Kabupaten Kerinci yang lebih sehat dan asri. Monadi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah yang dimulai dari rumah tangga. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi dari seluruh elemen terkait. Penumpukan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan, dan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kami berharap dari pemerintah kabupaten bersama jajarannya kita merubah mindset, mengubah perilaku masyarakat. Ini memang perlu proses yang cukup lama. Kami menyadari itu. Untuk itu kami mengajak ya kita mulai dari rumah lah untuk membuang sampah pada tempatnya. Monadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya memperkuat program pengelolaan sampah, termasuk penyediaan fasilitas dan edukasi bagi masyarakat. Monadi berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Kerinci dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Z. Akbar. Dan saya Viola Esanofrani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.